Baik teman-teman, kita akan melanjutkan kepada materi etika administrasi publik. Di dalam kehidupan kita tidak lepas dari namanya sebuah etika ataupun moral di dalam aktivitas kita sehari-hari. Bagaimana kita berperilaku di dalam pemerintahan pun ada etikanya. Nah, etika itu sendiri berasal dari bahasa Yunani. Ethos, artinya kebiasaan ataupun watak. Sedangkan moral dari bahasa Latin, mos, jamak ya, artinya cara hidup ataupun sebuah kebiasaan. Sedangkan norma dari bahasa Latin berarti penyiku, pengukur dalam bahasa Inggris. Sedangkan nilai ataupun value berarti konsep tentang baik dan buruk yang berkenaan dengan proses ataupun sebuah hasil. Ethics is the rule of standard governing the moral conduct of the member of an organization or management professional. Menurut Handel dan Plano, aturan atau standar pengolahan mengarah pada sebuah moral bagi anggota organisasi ataupun pekerjaan manajemen. Nah, aturan yang merupakan pengelolaan ataupun arahan moral bagi administrator dalam melaksanakan tugasnya. Untuk apa? Untuk melayani masyarakat. Ya. Jadi tugasnya pemerintah itu melayani masyarakat. Nah, ada posisi etika dalam studi administrasi publik. Ada kebutuhan moral administrasi hanyalah keharusan untuk menjalankan tugas sehari-hari secara efisien. Dengan diskresi yang dimiliki administrator publik tidak hanya harus efisien, tapi juga dapat mendefinisikan kepentingan publik, barang publik, dan menentukan pilihan-pilihan kebijakan atau tindakan secara bertanggung jawab. Ada juga 4 aliran pemikiran etika. Ada teori empiris, teori rasional, teori intuitif, dan teori wahyu. Yang mana masing-masing untuk teori empiris itu diambil dari pengalaman ya, dan dirumuskan sebagai kesepakatan. Sedangkan untuk rasional artinya bahwa manusia itu menentukan apa yang baik dan buruk berdasarkan penalaran ataupun logika. Sedangkan untuk intuitif ataupun intuisi ya, manusia itu secara naluriah atau otomatis mampu membedakan hal yang baik dan buruk. Dan wahyu itu baik dan buruk datang dari Yang Maha Kuasa. Begitu. Nah, konteks etika di sini ada tradisi, ya. Artinya bahwa kita di dalam pemerintahan yang mengikuti tradisi-tradisi sebelumnya, mengikuti senior-senior sebelumnya. Sedangkan agama mengikuti agama dan filsafat, ya. Sedangkan untuk di sumber etika ya dari tradisi, agama, dan filsafat. Sedangkan untuk penerapan etika itu sendiri dari hukum ataupun undang-undang, ekonomi,
profesi, administrasi, seni sosial, dan politik. Jadi untuk sumber etika itu dari tradisi. Jadi tradisi yang sudah berlaku di negara itu sendiri. Gitu. Sedangkan agama yang berlaku di negara itu sendiri dan filsafat. Nah, itu dituangkan dalam bentuk undang-undang ya untuk penerapan etikanya. Lalu dituangkan dari undang-undang dibentuk dalam penyusunan sebuah kesejahteraan masyarakat, ekonomi, profesi, administrasi, seni sosial, politik. Hukum dan etika itu keduanya mengatur perilaku individu agar tidak menyimpang. Terdapat perbedaan ilegalitas tidak selalu berarti tidak etis, sedangkan hukum bersifat kenal dan dapat ditegakkan tanpa melibatkan perasaan ataupun kepercayaan orang. Hukum itu dalam konteks administrasi merupakan pemberian otoritas atau instrumen kekuasaan. Jadi Anda diberikan kekuasaan untuk menandatangani sebuah izin usaha, ibaratnya seperti itu. Jadi di sana ada sebuah otoritas. Basis dari hukum adalah etika, dan ketika hukum diterapkan harus dikembalikan pada prinsip-prinsip etika. Nah, banyak kasus secara hukum dibenarkan, tapi secara etika dipermasalahkan. Nah, ini debat Herman Finner vs. Hartwig. Ya. Menjamin birokrasi yang bertanggung jawab yang diperlukan merupakan penegakan sistem kontrol melalui undang-undang. Sedangkan menurut Predik, bertanggung jawab hanya bisa ditegakkan dengan menseleksi orang yang benar dan dengan kriteria profesionalisme. Jadi yang pertama itu penegakannya itu berdasarkan sistem kontrol melalui undang-undang, lalu yang kedua ditegakkan dengan menseleksi orang yang benar-benar profesionalisme. Betul. Nah, ini perilaku tidak etis di birokrasi pemerintah, bohong kepada publik. Jadi memanipulasi data ataupun memanipulasi laporan yang sifatnya bohong tidak diperbolehkan. Korupsi, kolusi, dan nepotisme, melanggar nilai-nilai publik ya, responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, keadilan, dan lain-lain. Melanggar sumpah jabatan, mengorbankan, mengabaikan atau merugikan kepentingan publik. Contoh misalkan seperti ini ya, ada sebuah anggaran di mana anggaran tersebut itu digunakan untuk membangun sekolah. Ya. Tapi misalkan dari membangun sekolah itu kan harusnya sekolah, misalkan kelas 9, 10, 11 harusnya membangun kelas itu, tapi ini malah dianggarkan untuk membangun masjid. Nah, walaupun itu baik, tapi itu menyalahgunakan anggaran, tidak boleh. Jadi tetap harusnya membangun sekolah, ibaratnya seperti itu. Nah, itu pun bisa dinyatakan sebagai korupsi. Tapi ini dananya nganggur, daripada nggak dipakai mendingan dibangun masjid, ibaratnya. Nah, tetap tidak diperbolehkan. Jadi kalau misalkan disuruhnya bangun sekolah, ya bangunlah sekolah. Gitu.
Nah, ada 4 hierarki etika, di mana ada etika sosial, etika organisasi, etika profesi, dan moralitas pribadi. Nah, etika sosial bagaimana kita berinteraksi antara masyarakat satu dengan yang lain, ya. Sedangkan etika organisasi bagaimana menjalin hubungan kerjasama antara pihak yang berkepentingan di dalam sebuah organisasi, dan etika profesi di mana seorang akuntan itu mematuhi profesi yang dia jalani, etika profesi yang dia jalani, dan moralitas pribadi. Nah, konsep baik buruk itu benar salah yang telah terinternalisasi dalam diri individu itu sendiri, gitu ya. Dan produk dari sosialisasi itu nilai masa lalu, moralitas pribadi, ataupun super ego, ataupun hati, nurani yang hidup dalam jiwa dan menuntun perilaku individu. Konsistensi pada nilai mencerminkan kualitas kepribadian individu, dan moralitas pribadi menjadi basis penting dalam kehidupan sosial dan organisasi. Nah, sedangkan etika profesi, benar salah dan baik buruk, nilai tersebut terkait dengan prinsip-prinsip profesionalisme, ya, kode etik universal, penegakan etika profesi melalui sanksi profesi. Yaitu contoh seperti akuntan, ya, kan etika profesi seorang akuntan harus independen, artinya tidak memihak, gitu. Walaupun dia dibayar oleh perusahaan untuk melakukan audit, tapi dia tidak boleh memihak kepada perusahaan, harus independen, gitu. Karena kalau misalnya tidak independen bisa dicabut lisensinya, gitu. Bisa dicabut izin prakteknya, gitu. Jadi harus patuh pada etika profesi. Nah, etika organisasi juga sama, pengelolaan organisasi modern, ya, efektivitas, keadilan, transparansi, akuntabilitas, artinya bahwa hal itu harus dilaksanakan, dilakukan. Etika sosial, agama, tradisi, dan dinamika sosial. Agama itu mengajarkan bagaimana cara kita berinteraksi antara manusia satu dengan manusia lainnya. Ataupun tradisi dan dinamika sosial. Lalu pertanyaannya, kenapa diperlukan peraturan etika? Untuk meredam kecenderungan kepentingan pribadi. Nah, etika itu bersifat kompleks, dalam banyak kasus bersifat dilematis. Karena itu diperlukan yang bisa memberikan kepastian tentang mana yang benar dan salah, ataupun baik dan buruk. Nah, penerapan peraturan etika dapat membuat perilaku etis menimbulkan efek reputasi. Nah, organisasi publik sekarang banyak dicemooh karena kinerjanya dinilai buruk. Karena itu perlu sebuah adanya etika. Nah, ketika sudah ada etika, etika tersebut diterapkan, dipakai, ataupun digunakan. Lalu kenapa perilaku tidak etis itu terjadi? Nah, karena kecenderungan mengedepankan etika personal ketimbang etika yang lebih besar atau sosial. Jadi lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan sosial. Gitu. Harusnya tidak seperti itu.